Hidup adalah belajar. Mau tidak mau kita akan selalu belajar. Baik dengan kerelaan hati ataupun paksaan dari lingkungan. Proses ini akan menuju pada satu tujuan, yaitu membuat diri kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga di pagi hari ini selalu berada dalam ridho Allah, berada dalam perlindungan Allah, dan semua urusan di pagi hari ini dimudahkan oleh Allah dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang selalu menonton video saya sampai selesai, terima kasih ya. Semoga Allah semakin mempermudah segala urusan dan rezekinya ya. Amin robbal alamin. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa dukungannya tekan tombol like dan komen ya, dengan komen yang positif. Terima kasih sebelumnya ya. Nah, pada video kali ini saya sedang di malam hari ya teman-teman. Saya tag videonya di malam hari, tadi malam saya record. Saya ini mau persiapan mau jalan-jalan keluar rumah ya teman-teman. Jadi kebetulan cuaca cerah di malam hari ini, cuacanya cerah ya. Jadi alhamdulillah kami keluar sebentar jalan-jalan naik Pajero Sport ya. Naik Fortuner ya teman-teman. Udah pernah belum teman-teman di sini yang naik Fortuner? Nah, ini villa istimewa kita ya. Ini gedung mewah yang kita miliki saat ini dan kita akan siap-siap berangkat untuk jalan-jalan di malam hari ini teman-teman, melihat suasana malam di kota Solo. Jadi teman-teman yang belum tahu dengan daerah kota Solo, silahkan nanti tonton sampai selesai ya. Suasana malam di kota Solo teman-teman. Nah, ini video perdana saya di malam hari. Sambil jalan-jalan di malam hari saya videoin dan saya ceritanya bukan sekitar kota Solo ya, tapi cerita kali ini yaitu tentang ibu yang bahagia. Nah, kenapa teman-teman kita sebagai seorang ibu harus bahagia? Karena memang kebahagiaan seorang ibu itu akan mempengaruhi kebahagiaan pak suami dan kebahagiaan anak-anak kita teman-teman. Jadi bahagia nggak bahagia kita harus bahagia, kita harus bersyukur, kita nikmati proses kehidupan yang kita jalani, takdir kita sebagai ibu rumah tangga. Kita harus ikhlas dan sabar. Nah, itu kunci kata-kata itu terutama adalah untuk saya ya teman-teman. Jadi di sini saya disclaimer dulu. Saya ngomong di cerita-cerita, saya ngomong di video-video saya ini terutama bukan untuk mengajari teman-teman yang menonton video ini, tapi adalah sebagai pengingat untuk diri saya untuk semakin menekankan apa yang saya katakan ini adalah untuk diri saya sendiri teman-teman. Karena ada juga sih orang yang komen, kamu ngomong gini-gini, emangnya kamu udah bisa lakuin. Sebenarnya saya ngomong itu untuk penekanannya untuk diri saya sendiri ya. Jadi teman-teman jangan ibaratnya tersinggung atau gimana ya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut cerita kali ini, ibu yang bahagia. Kenapa ya kita harus bahagia? Tapi pada kenyataannya kadang kita sering gampang sekali untuk mencela suami, gampang sekali mencela anak, marah-marah sama anak, marah-marah pada suami. Kadang itu kita ibaratnya pikirannya selalu suntuk, selalu mumet ya. Jadi itu semua teman-teman karena kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu ilmunya. Setelah kita berumah tangga, setelah kita berkeluarga, kita nggak pernah belajar selama ini. Mungkin aja sih lingkungan ini telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita
memperhatikan orang tua kita selama ini, perhatikan ibu kita melayani suaminya, perhatikan ibu kita melayani anak-anaknya. Tapi karena kita belum merasakan situasi sebagai seorang ibu sehingga kita nggak memperhatikan dengan detail ya teman-teman. Barulah saat sekarang ketika kita udah menjadi seorang ibu, di sanalah kita tuh bingung ya teman-teman. Tugas kita tuh beda ternyata dengan yang kita sekolahi selama ini. Kita sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Kita tidak pernah menemukan ilmu untuk kita bawa ke dalam rumah tangga kita ini teman-teman. Apa sih ilmunya? Yang pertama, bagaimana kita itu untuk melayani pak suami dengan baik, karena itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah ya, karena kita mengharapkan nanti ridhonya Allah sehingga kita bisa masuk surganya Allah. Dan bagaimana juga kita untuk menghadapi anak-anak dengan lembut, dengan ramah. Pada kenyataannya kita malah marah-marah. Bukan kita ya teman-teman, tapi saya ya, pada kenyataannya seorang ibu seperti saya ini marah-marah misalnya kepada anak-anak, kita marah-marah, kita kesal gitu kan, padahal itu adalah hal yang salah ya teman-teman. Itu adalah sesuatu yang salah, karena salahnya itu kita itu nggak menambah ilmu, di mana kondisi kita saat ini adalah sebagai seorang ibu. Berarti ilmu yang harus kita tambah itu adalah tentang keibu-ibuan ya teman-teman, atau dengan bahasa gaulnya sekarang adalah ilmu parenting. Ilmu seorang orang tua, dia bahagia dengan kondisinya. Ibaratnya kalau kita udah bahagia ya teman-teman dengan keadaan kita saat ini, semuanya akan menjadi mudah, semuanya baik. Suami pekerjaannya akan lancar, rezekinya akan lancar, anak-anak akan pada pintar, cerdas, jadi sehat ya teman-teman. Kalau ibunya itu udah bahagia duluan, ibunya itu udah ilmunya itu udah lumayan ya teman-teman untuk menghadapi kehidupan ini. Nah jadi apa, kita harus pandai bagi waktu untuk ibadah kita kepada Allah. Kita harus bisa mengembangkan diri kita seperti itu ya teman-teman. Jadi apa ya teman-teman, ilmu sebagai ibu rumah tangga itu setiap harinya kita harus tambah. Apalagi saat ini kalau untuk menambah ilmu itu kita nggak perlu pusing-pusing, kita nggak perlu susah-susah, kita tinggal nonton YouTube aja, lihat channel-channel yang memberikan ilmu tentang seorang ibu rumah tangga. Apalagi saat ini banyak konten-konten ibu rumah tangga, konten-konten seorang ibu beraktivitas kesehariannya di rumah. Ya, bagi saya itu tidak salah ya teman-teman, karena itu memotivasi sekali bagi teman-teman ibu rumah tangga muda, atau seorang ibu yang baru menempuh rumah tangga, atau yang sudah lama tapi masih gitu-gitu aja kehidupannya. Silakan kita tonton konten-konten yang membangun, yang menginspirasi kita untuk selalu bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang baik seperti itu teman-teman. Jadi itulah yang saya lakukan, dan ditambah lagi kita untuk harus pandai juga membaca, dan mau untuk membaca sebuah ilmu yang akan mengembangkan diri kita untuk menjadi lebih baik jadi seorang ibu. Karena apa teman-teman, kehidupan kita ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah ya. Jadi ngomongnya gampang ya teman-teman, tapi praktek emang tidak segampang itu. Jadi di sini intinya mari kita sama-sama belajar teman-teman, belajar sampai akhir hayat, sampai ke liang lahat teman-teman. Jadi inilah yang dikatakan belajar, kita belajar dari lingkungan, dari pengalaman orang tua kita. Jadi ya teman-teman, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman buruknya menjadi pelajaran menjadi lebih baik. Dan lebih hebat lagi orang itu ketika dia bisa mengambil pelajaran
dari pengalaman orang lain tanpa dia harus melewati hal yang buruk yang udah dijalani, yang dilewati oleh orang tersebut, teman-teman. Itulah orang yang paling hebat. Nah, mari kita sama-sama untuk menjadi seorang wanita yang hebat ya, teman-teman. Walaupun kenyataannya sekarang kita masih bodoh mungkin, atau masih bingung-bingung nggak tahu apa yang mau kita lakukan ya, teman-teman. Teman-teman, ternyata sudah tidak terasa sudah menit yang ke-9 dan mau habis. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.